Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Alifuddin dari kelas 5 BPAI. Di sini kita akan belajar mengenai apa itu jujur, manfaatnya, dan juga bagaimana cara kita agar bisa berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama adalah pengertian dari jujur. Jujur adalah mengatakan atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan lawannya yaitu dusta atau bohong, yang artinya adalah melakukan atau mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, tapi di sini kita tidak akan terlalu membahas apa itu dusta ya, karena kita di sini akan berfokus kepada jujur. Nah, apa sih manfaat dari jujur? Dan bagaimanakah cara agar kita menjadi pribadi yang jujur? Nah, yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah manfaat dari jujur. Manfaat yang pertama adalah kehidupan kita akan lebih tenang. Ya. Tentunya apabila kita jujur kepada diri kita sendiri atau jujur kepada orang lain, tentunya kita akan tidak memiliki beban karena kita sudah melakukan atau mengatakan hal sesuai kenyataannya. Berbeda apabila kita berbohong atau berdusta. Kita tidak melakukan hal atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya, maka itu akan menjadi beban di pikiran kita. Karena kita harus mengingat bahwa kita pernah berbohong kepada orang ini. Begini, dan begini. Nah, itu akan menjadi beban yang sangat berat di pikiran kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya dari kita berperilaku jujur adalah kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Nah, itu jelas ya. Ketika kita sudah jujur kepada orang lain, maka orang lain akan lebih percaya kepada kita daripada apabila kita menjadi seorang pembohong atau pendusta, maka orang lain akan tidak percaya dengan hal-hal yang kita katakan atau kita lakukan. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada manfaat dari jujur yang teman-teman ketahui, boleh lah ya nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana cara agar kita menjadi pribadi yang jujur di kehidupan sehari-hari. Nah, banyak hal yang harus kita lakukan apabila kita ingin menjadi pribadi yang jujur. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jujur pada diri sendiri. Nah, karena ketika kita sudah jujur kepada diri sendiri, ya, insya Allah kepada orang lain pun kita akan jujur. Berbeda apabila kita kepada diri sendiri sudah tidak jujur, maka bagaimana kepada orang lain? Bukan begitu? Nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jujurlah kepada diri sendiri. Nah, lalu cara yang kedua adalah langkah yang kedua adalah mengira-ngira atau apa istilahnya? Memahami hal-hal apa yang bisa membuat kita berbohong. Karena yang namanya berbohong itu sangat nikmat tentunya. Nah, jadi apabila kita sudah memahami, apabila kita berbohong nanti kita akan seperti ini, kita akan seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kejujuran itu sangatlah baik, terkadang sangatlah baik, dan dusta atau bohong itu sangatlah nikmat. Nah, tapi ingat satu hal, bahwa jamu yang pahit itu adalah obat sehingga racun-racun atau toksin-toksin yang ada di dalam diri kita itu dapat keluar. Begitu pula dengan jujur. Ya. Jadi jujur itu ibaratnya itu jamu lah ya. Nah, ketika kita jujur, maka keburukan-keburukan yang ada dalam jiwa kita, ada dalam diri kita, insya Allah akan keluar dengan sendirinya. Berbeda apabila kita berbohong. Ya, berbohong itu seperti makan makanan yang enak, makan makanan yang nikmat, tapi tidak sehat. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, ya, sebenarnya kita itu sedang menimbun penyakit di dalam diri kita. Nah, begitu pula dengan bohong. Ya, meskipun kebohongan itu sangatlah nikmat, tapi sebenarnya kita itu sedang menimbun keburukan-keburukan di dalam
jiwa kita, di dalam hati kita. Seperti itu. Maka teman-teman, ya, termasuk saya sendiri, marilah kita berbuat sesuatu dengan jujur. Lalu yang ketiga adalah jadilah diri sendiri. Ketika kita sudah menjadi diri sendiri, ya, itu artinya kita sudah menerima kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah menerima kelebihan kita yang sedikit ini dan kelebihan kekurangan yang sangat banyak ini, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terus-menerus melakukan perbaikan, sehingga kita nantinya terus-menerus menjadi pribadi yang baik, dan akhirnya semoga kita menjadi pribadi yang jujur. Nah, lalu yang keempat adalah akuilah bahwa kita itu punya kesalahan. Nah, ketika kita sudah mengakui diri kita memiliki kesalahan, maka kita dengan sadarnya tentu akan memiliki yang dinamakan dengan rasa bersalah. Ketika kita sudah memiliki rasa bersalah, maka kita tentunya ingin meminta maaf kepada siapapun, kepada orang-orang yang pernah kita lukai hatinya, yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Nah, maka ketika kita sudah mengakui kita punya kesalahan dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan juga pribadi yang jujur di kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah jadilah bijaksana. Ya, di sini itu artinya bijaksana dalam arti sesungguhnya, bukan sok bijaksana. Nah, jadi yang dinamakan dengan bijaksana adalah kita tahu hal-hal yang baik, kita tahu hal-hal yang buruk, dan kita melakukan hal baik tersebut itu baik ketika kita sedang bersama orang lain atau ketika kita sedang sendirian. Berbeda dengan yang dinamakan sok bijak. Ya. Yang dinamakan dengan sok bijak itu kita melakukan hal kebaikan ketika hanya kita bersama orang lain. Ketika kita sendirian, naudzubillah, kita melakukan hal keburukan. Itu yang dinamakan dengan sok bijak. Maka teman-teman, jadilah orang yang bijaksana, sehingga kita bisa jujur kepada diri kita sendiri, ya, kita bisa jujur kepada orang lain, dan kita tentunya menjadi insan yang lebih baik. Ya, akhir kata ada sebuah kutipan yang pernah saya baca. Ya. Tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Koruptor, mereka berbohong demi kebaikan mereka sendiri. Apakah itu baik? Tentu saja tidak. Maka apabila kita bisa jujur, kita berperilaku jujur, kenapa kita harus berbohong? Bukankah begitu? Ya, kiranya seperti itu dulu dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya minta maaf. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan berkomentar. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.